aja ya. Dan ini kelas 12 berapa? 12. Oh, kelas 2. Waduh. Agak ngeri ya, 12 IPS 2. Baik. Apakah kalian semua sehat? Syukurlah kalau begitu. Baik, sekretaris ada? Adis Bu, ada Bu Adis. Oh, apakah semuanya hadir? Hadir Bu, tapi tadi Jami izin keluar Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Kayaknya dia mules-mules. Oh iya, nggak apa-apa. Oh iya, baik. Sebelum kita memulaikan mata pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya boleh pimpin doa ya. Ketua kelasnya siapa? Saya Bu. Baik, silahkan. Ini ya. Ya, oke, mari semua kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Laporan evaluasi program pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Kayaknya ini seru ya. Wah, Seru banget. Kalian pernah membuat laporan nggak? Wow, keren. 12 IPS 2 udah pernah buat laporan. Oh iya. Baik. Kalian kemarin atau minggu lalu belajar terkait dengan apa? Pemberdayaan Kearifan lokal. Nah, menurut kalian pembelajaran hari ini berkaitankah dengan pembelajaran minggu lalu? Baiklah kalau begitu. Ibu kira kalian lupa karena biasanya siswa-siswi kalau udah kelas 12 itu bukan belajar lagi yang dipikirin. Atau ya masa depan. Ya kan? Oke. Langsung aja ya kita mulai. Apa sih laporan evaluasi program pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal itu? Di sini kan ada nih catatannya ya kan? Boleh bantu ibu siapa gitu yang baca paragraf pertama? Saya Bu, saya. Lutfi ya? Iya, Sri ya. Laporan evaluasi program pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Laporan evaluasi program pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal adalah suatu dokumen yang menyajikan hasil penilaian dan analisis tentang aktivitas dan dampak suatu program pemberdayaan komunitas yang berbasis pada kearifan lokal. Oke, terima kasih Lutfi ya. Berikan tepuk tangan dong Lutfi. Waduh, mana nih semuanya? 12 IPS 2. Keren. Baik. Jadi anak-anak, laporan evaluasi program pemberdayaan komunitas berbasis lokal itu tuh berupa ini ya, dokumen. Jadi dia berupa dokumen. Jadi kemarin kalian belajar terkait dengan kearifan lokal. Ya. Jadi sekarang kita belajar terkait dengan pembuatan laporan. Jadi kearifan lokal yang telah kalian buat, kearifan lokal yang telah mungkin kalian teliti, itu kita buat laporannya, anak-anak. Oke? Jadi di sini ada program pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan atau upaya terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, kemandirian, dan partisipasi individu, juga kelompok masyarakat, agar mereka mampu mengelola dan mengatasi masalahnya sendiri secara berkelanjutan. Nah, Ibu mau ngambil salah satu contoh kasus nih. Kalian pernah dengar nggak ini program Sasi Laut di Maluku dan Papua? Masa belum? Benar belum? Ya. Di program Sasi Laut di Papua dan Maluku itu tuh ada kearifan lokal di mana larangan adat mengambil hasil laut di waktu tertentu untuk menjaga ekosistem. Nah, maksud dari kearifan lokal ini sebenarnya ialah sesuatu yang dibuat untuk membuat aturan di dalam suatu masyarakat. Nah, kita belajar karena kearifan lokal itu membutuhkan laporan nih. Buat apa laporan itu dibuat? Ya buat kita menyepakati kepada semua pihak masyarakat bahwa larangan ini, aturan ini telah kita buat. Begitu ya. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Bagus. Baik.
Adapun langkah-langkah menyusun laporan. Kalian bisa baca. Di sini ada apa? Pertama apa? Halaman Halaman judul, halaman daftar isi, Terus yang besar dong suaranya. pendahuluan. Ya, deskripsi komunitas dan kearifan lokal. Ya, deskripsi Aksi program, hasil dan kegiatan, evaluasi dan refleksi, rekomendasi penutup dan Ya, ketika kita membuat laporan itu mulai dari halaman judul. Jangan langsung isi anak-anak. Nanti yang baca laporannya tidak tahu kalian mau bahas apa gitu ya. Apalagi kelas 12 mau ini ya, menamatkan diri gitu ya. Nanti di perguruan tinggi kalian banyak menulis loh, membuat laporan ya. Jadi kalian harus belajar nih dari sekarang. Banyak-banyak menulis, banyak-banyak membaca, jangan melihat HP terus. Oke. Kemudian masuk ke kata pengantar. Apa kata pengantar itu? Ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu? kayak ucapan kata pembawa gitu buat mulai sebuah tulisan. Bukan. Ada yang lain? ucapan terima kasih Bu. Biasanya isinya terima kasih, ucapan Ya. terima kasih ke Tuhan. Oke. Ada yang lain lagi? Udah. Ya, benar ya. Apa yang kalian bilang itu benar. Itu adalah kata pengantar. Oke, sekarang ke daftar isi. Kalian kalau bahas daftar isi kayaknya udah bukan level kalian lagi nih. Udah di atas rata-rata daftar isi mah, ya kan? Kalian udah pasti tahu dong daftar isi itu apa. Jadi yang mau kalian bahas itu isinya apa. Jadi dicantumin ke daftar isi. Oke, masuk ke pendahuluan. Kira-kira ada yang tahu apa itu pendahuluan? Kalian bawa HP kan? Boleh di searching. Boleh. Siapa? Apa itu pendahuluan? Pendahuluan tuh berisi kayak fakta-fakta atau data gitu Bu biasanya Bu. Iya benar Adis ya. Itu adalah pendahuluan. Oke, sekarang kita masuk ke deskripsi komunitas dan kearifan lokal. Nah, deskripsi komunitas dan kearifan lokal itu adalah hasil gitu ya dari maksudnya ini deskripsi ini seperti kita menggambarkan seperti apa yang kita teliti akan kearifan lokal tersebut ya gitu. Kemudian deskripsi pelaksanaan aksi program. Nah, kita harus deskripsikan nih pelaksanaan aksi programnya itu seperti apa. Oke, lanjut ke hasil dan dampak kegiatan. Setelah kita bentar, kalian pernah meneliti nggak? Ibu dengar-dengar kalian udah pernah ke Sukawali? Iya. Oh, keren. Apa yang kalian dapat di Sukawali? Panas. Ada yang lain? Debu dapat. Dapat hasil observasi Bu. Ada. Untung ya kalau dapat hasil observasi, tapi kalau dapatnya panas, debu, kemudian apa lagi? Belang. Capek Bu, capek. Waduh, capek. Uang habis. Wow, buang papa habis ya. Oke, mantap. Jadi itu adalah hasil deskripsi pelaksanaan program. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan program, sudah ada deskripsinya nih. Kemudian hasil dan dampak kegiatan. Ketika kalian ke Sukawali ada hasilnya ya kan? Nah, ada hasil dari kegiatan yang kalian lakukan di sana. Meskipun kalian merasakan kepanasan, kalian menghirup debu dan lain sebagainya, ya udah dapat hasil ya kan? Oke, lanjut ke evaluasi dan refleksi. Nah, evaluasi dan refleksi ini sangat perlu anak-anak untuk sebuah laporan. Biar apa? Biar laporan yang kita buat itu memiliki kemajuan gitu ya. Oke. Kemudian rekomendasi penutup dan lampiran. Jadi rekomendasi itu berupa hal yang menunjang laporan kita untuk lebih baik ke depan. Kemudian penutup dan lampiran. Kita lampirkan nih foto-foto ke kita Sukawali, contohnya seperti itu. Kita lampirkan pada saat kita mewawancarai warga atau apa gitu ya. Sampai situ apakah kalian mengerti? Mengerti Ibu dapat dipahami. Baik. Oke, sekarang kita masuk ke cara menyusun rekomendasi perbaikan aksi pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal ke depan agar program lebih efektif, berkelanjutan, dan kontekstual. Ada yang mau bantu Ibu bisa baca? Ya. Oke, ada yang silakan. Cara menyusun rekomendasi perbaikan aksi pemberdayaan
pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal ke depan agar program lebih efektif, berkelanjutan, dan kontekstual. Yang pertama, berdasarkan evaluasi kritis program sebelumnya. Yang kedua, menyesuaikan dengan dinamika sosial dan teknologi. Yang ketiga, memperkuat partisipasi komunitas lokal. Yang keempat, mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan dan pendidikan. Oke, berikan tepuk tangan untuk Ada. Nah, keren ya. Oke, sekarang mengkomunikasikan laporan evaluasi program pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal secara baik dan benar. Pertama, kenali audiens laporan. Perhatiannya tolong ke sini ya anak-anak ya. Nanti ibu nggak kasih nilainya yang ini loh, nilai yang baik, oke? Ibu nilai buruk ibu kasih. Mau? Makanya yang pertama, kenali audiens laporan. Kedua, gunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Jangan kalau kalian mengkomunikasikan laporan kalian pakai bahasa gaul kalian itu. Nanti yang menerima laporannya tidak bisa mengerti. Apalagi kalau yang menerima laporannya itu bapak-bapak yang sudah tua gitu ya. Kalian harus mengenali audiensnya. Kalau sesama seumuran dengan kalian bisa gitu-gitu ya. Apa kalian bisa mengerti? Baik. Ketiga, sajikan data secara visual dan informatif. Data yang kalian dapat di Sukawali itu disajikan secara visual dan juga informatif. Kemudian, gunakanlah media dan format yang tepat. Jangan salah ya. Kemudian fokus pada solusi dan rekomendasi. Yang terakhir, dokumentasikan proses komunikasi. Oke. Ya, kita sekarang masuk ke kesimpulan. Dan sebelum itu dulu, sebelum kesimpulannya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau nanya? Tidak. Boleh, Kiki. Silakan. Mau tanya Saya mau nanya, Bu, seberapa penting laporan evaluasi program pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal tersebut? Ya, terima kasih ya Kiki atas pertanyaannya ya. Pertanyaannya sangat menarik loh. Berikan dulu tepuk tangan untuk Kiki. Nah, itu tuh sangat penting ya, Rini ya. Kenapa penting? Itu karena satu, membantu dalam pengambilan keputusan. Kedua, itu meningkatkan kepercayaan. Dan ketiga, itu mengoptimalkan sumber daya. Apakah bisa dimengerti? Dimengerti, Bu. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh ya, pertanyaannya apa, Del? Apa kegunaan dari laporan evaluasi program pemberdayaan komunitas berbasis lokal? Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya sangat menarik. Ya, satu, itu menilai efektivitas program. Kedua, mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan. Kemudian, memberikan rekomendasi dan meningkatkan akuntabilitas. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Makasih. Oke, terima kasih. Jadi karena waktu kita anak-anak tidak cukup, ini udah mau jam pulang ya. Jadi kita langsung masuk ke kesimpulan. Di sini saya minta untuk membacakan kesimpulannya si Lovina. Lovina. Kesimpulan program pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa integrasi antara nilai-nilai tradisional dengan pendekatan pemberdayaan modern mampu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat secara signifikan. Melalui keterlibatan aktif warga, penguatan nilai budaya lokal, serta kegiatan yang menyesuaikan dengan potensi dan kebutuhan komunitas. Program ini berhasil membangun kesadaran, solidaritas, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya dan mengatasi permasalahan lokal. Oke, mantap. Terima kasih ya Lovina. Oke, anak-anak, Ibu ada siapkan tugas ya untuk kalian. Kemarin Ibu dengar dari Pak Ihsan, kalian gak dikasih tugas ya? Ya. Nanti udah blok ya 1 minggu ya. Nah, oke. Iya, Pak Ihsan. Enggak, Pak Ihsan emang seperti itu orangnya. Baik ya, baik. Iya, baik sekali. Oke, sekarang kita ke ini ya, ke diskusi kelompok. Di sini udah dibagi kelompoknya. Sudah. Ada 4 ya? Ada 4. Ya, mantap. Kelompok 1 mana? Ini Bu. Adit. Oh iya. Ini ya, kelompok 1 ya. Kelompok 2? Ini dulu. Boleh ini. Kelompok 3? Sama Sama Pak Ibu. Kelompok
pintar. Oke, dalam waktu 2 menit Ibu kasih, silakan jawab ya. Silakan diskusi dengan teman-temannya. Oke, apakah sudah? Sudah? Kelompok siapa yang sudah selesai? Kelompok aku, kelompok. Oh, oke. Kelompok Adel ya? Kelompok pintar namanya? Ya. Aduh, iya sih rata-rata ya kelas 12 IPS 2 kemarin Ibu dengar dari Pak Isa rata-rata pintar ya di atas rata-rata. Ya, pintar ya Pak Isa ya? Wow, keren. Oke, kepada kelompok 3 boleh dipresentasikan dulu ya tentang ini berapa orang yang tampil, 2 terserah. Kita mau ganti-ganti ya kelompok Bu. Boleh. Di sini aja ya. Enggak harus di depan. Oh, harus di depan ya udah. Ya, harus di depan ya Nak ya. Tiga aja coba. Iya juga. Hati-hati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 3, kelompok hijabers pintar. Tadi perintahnya tuliskan langkah-langkah dalam penyusunan laporan program pemberdayaan komunitas berbasis lokal. Jadi menurut kelompok kita itu ada 6 langkah. Yang pertama ada langkah pertama yaitu pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data tentang program pemberdayaan komunitas berbasis lokal, termasuk tujuan, sasaran, dan kegiatan yang telah dilakukan. Lalu mengumpulkan data tentang dampak program terhadap komunitas, termasuk perubahan perilaku, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, langkah yang kedua itu ada analisis data. Yang pertama, menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui efektivitas program dan dampaknya terhadap komunitas. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan program, serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Langkah ketiga itu penulisan laporan. Yang pertama itu menulis laporan yang jelas dan sistematis tentang program pemberdayaan komunitas berbasis lokal. Yang kedua, menunjukkan data dan analisis yang telah dilakukan serta kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan program. Langkah keempat yaitu struktur laporan. Yang pertama, menyusun struktur laporan yang jelas dan sistematis termasuk pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan sasaran program. Terus ada metode yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data. Kemudian ada hasil, yaitu hasil analisis data dan dampak program. Yang seterusnya ada kesimpulan, yaitu tentang efektivitas program dan rekomendasi untuk perbaikan. Yang terakhir ada rekomendasi, yaitu untuk perbaikan dan pengembangan program. Yang kelima ada penyajian langkah 5 ada penyajian laporan. Yang pertama yaitu menyajikan laporan dalam bentuk yang jelas dan mudah dipahami, termasuk tabel, grafik, dan juga gambar. Lalu yang kedua ada menyajikan laporan kepada stakeholders yang relevan termasuk komunitas, donor, dan juga pemerintah. Lalu langkah yang keenam ada evaluasi dan revisi. Yang pertama mengevaluasi laporan untuk memastikan bahwa laporan tersebut akurat dan efektif. Yang kedua, melakukan revisi laporan jika diperlukan untuk memastikan bahwa laporan tersebut memenuhi standar yang diharapkan. Nah, oke. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi kelompok 1. Kelompok 1. Satu aja ya jawabannya ya karena waktu kita tidak cukup. Untuk kelompok yang lain itu silakan ya minggu depan baru presentasi. Oke. Boleh dipercepat ya anak-anak ya. Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sumut Jaya akan menyampaikan hasil dari kita.
Yang pertama adalah tuliskan langkah-langkah menyusun laporan program pemberdayaan komunitas berbasis lokal. Langkah satu, pengumpulan data, yaitu pengumpulan data tentang program pemberdayaan komunitas berbasis lokal, termasuk tujuan sarana dan kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua, mengumpulkan data tentang dampak program terhadap komunitas, termasuk perubahan perilaku pengetahuan dan keterampilan. Langkah kedua itu analisis data. Satu, analisis data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui efektivitas program dan dampak terhadap komunitas. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Oke, yang langkah ketiga itu penulis laporan. Satu, menulis laporan yang jelas dan sistematis tentang program pemberdayaan komunitas berbasis lokal. Dua, menjadikan data dan analisis yang telah dilakukan serta simpulan dan rekomendasi untuk perbaikan program. Yang keempat yaitu langkah laporan. Menyusun struktur laporan yang jelas dan sistematis termasuk pendahuluan, latar belakang, tujuan dan sasaran program. Dua, metode yang digunakan harus pengumpulan dan analisis data, hasil analisis data dan dampak program, kesimpulan tentang efektivitas program dan rekomendasi untuk perbaikan dan rekomendasi. 6, rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan program. Langkah 6, penyajian laporan. Menyajikan laporan dalam bentuk yang jelas dan mudah dipahami, termasuk tabel, grafik, dan gambar. 2, menyajikan laporan kepada stakeholder yang relevan, termasuk komunitas dan negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama, 6. Jadi langkah ke-6 ada evaluasi dan revisi, di mana yang pertama mengevaluasi laporan memastikan bahwa laporan tersebut akurat dan efektif. Yang kedua, melakukan revisi laporan jika diperlukan untuk memastikan bahwa laporan tersebut memenuhi standar yang diatur. baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak berdua. Berikan tepuk tangan. Oke. Ya, sekarang kita sudah masuk ke penghujung mata pelajaran kita hari ini ya. Oke, jadi Ibu simpulkan sedikit ya bahwa di kelas ini Ibu sangat terkesan ya. Rata-rata anak-anaknya pintar, antusias juga dan aktif. Semoga kalian tetap mempertahankan semangat ini. Oke, Ibu tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.